Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Di kesempatan kali ini saya kembali melanjutkan updatean ya OpenWRT di 24.10.1. Sebenarnya pernah saya eh, tidak lagi berencana untuk melanjutkan build OpenWRT, akan tetapi banyak permintaan. Maka dengan banyaknya permintaan, saya membuat sebuah pooling ya teman-teman, di mana di situ ada pilihan ya atau tidak, lanjut atau tidaknya ya RRWRT. Nah, hasil pooling tersebut yang mengatakan lanjut atau memilih yes sekitar 98%, sedangkan yang memilih tidak itu hanya 2%. Jadi mau tidak mau saya harus lanjutkan ya teman-teman. Dan baiklah, saya akan tetap berbagi selamanya kepada teman-teman. Dan saya malah sangat bersyukur ya, karena masih banyak yang mengharapkan updatean dari RRWRT. Nah, baik teman-teman, setelah sebelumnya saya update untuk B860 HP1, HG680P, Office 3, dan kini saatnya giliran A95X ya, yang sudah octa-core tentunya. Nah, di sini kita menggunakan kernel 5.15.180 dari OPHAB. Dan di sini saya sudah running teman-teman, akan tetapi hanya ada satu klien yaitu PC saya ya. Ini hanya sekedar mengetes sebelum saya memberikan linknya ke publik teman-teman. Nah, oke, seperti biasa saya selalu mengecek dan memberikan sedikit informasi ya yang penting-penting di atau menyangkut tentang updatean yang akan saya share ini teman-teman. Nah, kita cek overview seperti biasa, routing pun juga demikian ya, firewall. Semua ini sebenarnya tidak harus selalu saya jelaskan teman-teman, karena tidak ada bedanya sih dengan sebelumnya, terutama di bagian user interface ya, tampilan. Kemudian kenapa di sini banyak PNSTATI-SH, itu tandanya updatean PNSTATI-SH yang tiap 5 menit itu berjalan teman-teman. Jadi di sini bisa lihat 3.15, 3.20, 3.25, 3.30, 3.35 dan seterusnya. Jadi sedangkan untuk drop KC-nya itu setiap 1 jam ya. Di sini 2.00, kemudian di sini 3.00, di sini ada 4.00. Jadi itulah yang ada di tampilan ini teman-teman. Nah, baik, kita lanjut ke kernel log. Itu kernel lognya sama ya, mirip-mirip begitulah. Ada drop KC di sini tapi tidak memperlihatkan PNSTATI-SH teman-teman, karena ini hanya kernel log. Nah, oke, kita lanjut di bagian proses. Tentunya proses juga harus kita cek dengan seksama ya, karena di bagian proses saya biasanya mendeteksi program-program yang seharusnya tidak berjalan di background teman-teman. Oke, tidak ada masalah ya sampai di sini. Kita lanjut ke net monitor. Jangan lupa ya, saya ingatkan lagi untuk teman-teman pemula, menyesuaikan interface yang ada di sini, sepertinya modem, kemudian klien itu bisa teman-teman edit di folder www.netdata.html. Nah, kita cek bagian connection, hanya ada satu IP ya, karena hanya ada PC saya yang terkoneksi teman-teman. Nah, FreeMemKC ini adalah RAM cleaner yang dijalankan secara manual ya, sedangkan RAM cleaner yang berjalan otomatis itu sudah ada di background teman-teman, sudah ada di schedule task ya yang berjalan tiap 1 jam. Baik, kita lanjut bagian sistem. Jangan lupa untuk mengupdate time zone ya teman-teman. Nah, adapun teman-teman yang bermasalah di update time zone tapi tidak berubah timenya atau waktunya, ataupun masih selisih 1 jam seumpama, itu tinggal teman-teman tunggu lagi, karena sinkronisasi jam itu tidak lain semata-mata hanya faktor koneksi teman-teman. Entah itu penyebabnya akun, entah itu DNS, entah itu paket, atau entah itu providernya. Ya, intinya teman-teman harus bersabar ya sampai bisa terupdate secara sempurna. Nah, baik, kita cek untuk logging, time synchronization, language style, English, material aman. Kita cek administrator. Di router password itu adalah lokasi di mana kita bisa mengganti password login Luci teman-teman. Disesuaikan dengan keinginan teman-teman ya di situ.
Lanjut ke bagian software, install, update. Kemudian kita cek configure aman, semua ini tidak ada error, kita akses. Nah, di bagian startup sendiri, terdisable itu PHP 8 Fast CGI dan PHP 8 FPM, kemudian Amlogic. Nah, teman-teman, Amlogic Service ini bukan berarti tidak bisa digunakan ya pada saat ingin menginstal ke internal memori ataupun ingin mengganti kernel. Ini hanya disable di bagian bootingnya saja atau di startupnya saja ya. Jadi tetap bisa digunakan meskipun tidak booting lebih awal. Ini saya terapkan itu tujuannya untuk mempercepat booting teman-teman. Jadi tidak di load yang seperti ini, SMS late, kemudian PHP 8 tadi ya. Jadi itu tidak lagi di load atau di skip oleh sistem pada saat booting. Oke teman-teman, kita pindah tab ke local startup. Seperti biasa ada XLR itu untuk untuk memanipulasi GPIO untuk memberikan informasi tentang koneksi internet kita melalui lampu LED yang ada di STB-nya teman-teman. Di sini ada Star Service SH. Ini adalah konfigurasi yang terbawa oleh Amlogic Service pada saat diinstal. Tapi fungsinya sangat bagus teman-teman. Itu langsung otomatis tweaking CPU ya. Jadi langsung di tune up CPU-nya. Baik, kita lanjut di schedule task. Cuman ada pin status ya dan drop KC ya teman-teman. Jadi drop KC seperti halnya dengan free mem KC ya di sini. Ini berjalan setiap 1 jam di background dan pin status 5 menit di background teman-teman. Oke, kita cek lagi disk manager. Di sini saya runningnya di SD card ya atau si BLK1. Kemudian di internal sebenarnya sudah ada OpenWRT juga di sini teman-teman. Akan tetapi masih OpenWRT jadul ya. Oke, lanjut ke file manager. File manager itu saya tidak terlalu memeriksa banyak, hanya memeriksa paling di fasilitas shares-nya teman-teman. Nah, jika sudah muncul kolom share seperti ini itu berarti tidak ada masalah di fasilitas shares-nya ya. Nah, kita cek lagi bagian mount point, tidak ada masalah di sini, termount dengan baik 1P2 dan 1P1. Amlogic Service. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman, meskipun tidak enable secara startup, akan tetapi tetap bisa digunakan untuk menginstal ke internal memori. Jadi tidak ada problem ya. Oke, kirain tidak bisa terupdate, berarti koneksinya kurang baik ya teman-teman. Nah, kita cek di sini semua. Nah, jika teman-teman menemukan seperti ini berarti sih 100.000, ini ganti teman-teman jadi 1 juta di sini ya. Jadi ini kekeliruan saya tadinya yang tidak sempat merubah ya. Jadi yang saya share itu teman-teman yaitu, tapi nantilah kita coba ya untuk ngefixnya sebelum saya share. Oke, tidak ada masalah. Kalaupun memang tidak, teman-teman wajib periksa ya di bagian mask frame ini. Jangan lupa dimentokin ke bawah nih seperti ini. Kemudian save and apply. Jadi buat jaga-jaga aja teman-teman. Sebab jika di situ cuman 1 juta berapa ya? 100.000 itu ada penurunan speed teman-teman. Ada penurunan speed dan seperti ada batasan gitu ya, limiter. Tetapi jika kita pilih max frame-nya dimentokin ke bawah itu tidak ada masalah pada saat tes speed atau tidak ada masalah di bagian kecepatan internet. Oke, kita lanjut ke bagian modem. Ini sih lebih diperuntukkan ke modem rakitan ya teman-teman. AT message-nya kita cek aja bagian tab yang lain. Semoga tidak menemukan error ya. Jika hanya kekurangan setting tidak masalah, bisa dibenerin teman-teman. Kecuali
jika ada error itu harus dibenerin sama orang yang memang mengerti atau paham betul dengan seluk-beluk OpenWRT. Oke. Connection monitor kita cek dulu. Aman ya, ini sudah disertakan connection monitor yang modifikasi yang bisa merestart modem Huawei, baik yang terkoneksi secara USB stick maupun terkoneksi secara kabelan atau RJ45, teman-teman. Baik, tidak ada masalah. Nah, di sini kita menggunakan dua tunnel aja, Niki dan OpenClass. Nah, di Niki sendiri juga perlu saya jelaskan sama seperti pada saat saya mengupload STB sebelumnya. Saya juga jelaskan masalah settingannya. Jadi untuk profilnya sudah ada teman-teman bawaan, yaitu rere.yml. Kemudian di mixin itu biar tidak ribet ya, dan tidak memberatkan sistem dari Niki Class itu sendiri, maka IPv6 saya disable di sini. Jadi saya fokus main di IPv4, teman-teman. Kemudian UniVidela ini fungsinya untuk memperkecil ping ya. Meskipun sebenarnya kurang seret ya, cuman enak dipandang aja, teman-teman. Karena misalnya ngeping di handphone dipakai main game ya tetap aja sama dengan direct ya. Maksudnya sama dengan direct, jikalau memang koneksi yang kurang bagus tetap aja pingnya tinggi, teman-teman. Nah, lanjut TCP konkuren itu fungsinya untuk memperbolehkan TCP, data pertukaran data yang menggunakan protokol TCP bisa dilakukan beberapa klien, atau dalam arti kata bisa request banyak sekaligus ya bentuk dari protokol TCP tersebut. Jadi misalkan nih teman-teman ada yang mendownload file, kemudian ada juga yang nonton YouTube. Nah, biasanya itu kalau tidak di TCP konkuren, yang nonton itu bakal buffer, teman-teman. Bakal muter-muter, buffering atau loading kalau TCP konkuren enable, karena TCP-nya itu dialokasikan ke hanya salah satu klien yang mana trafiknya tinggi. Jadi diarahkan ke sana semua, teman-teman. Contohnya pada saat mendownload. Lanjut di disable TCP keep alive. Intinya yang ada embel-embel keep alive-nya itu hanya opsi untuk melakukan ping biar koneksi lancar, teman-teman. Nah, kita lanjut external config. Di sini saya gunakan dashboard. Kemudian ini tidak usah di setting, biarkan seperti ini. Nah, kemudian di bagian tune juga, teman-teman. Selanjutnya di nsconfig. Nah, di sini IPv6-nya disable ya. Jadi sekali kita IPv6 disable, maka semuanya kita harus disable biar fokus ke IPv4-nya, teman-teman. Nah, filter mode saya pilih unmodified aja karena di sini ada pilihan block dan allow ya. Sedangkan fake IP cache cache itu saya enable, teman-teman, biar lebih cepat loading satu halaman yang mana halaman tersebut sudah pernah dibuka sebelumnya. Jadi sebagian itu hanya ngeload cache ya. Begitulah fungsinya kira-kira, teman-teman. Oke, kita lanjut. Fake IP cache sudah ya. Respect rule. Ini respect rule ini semacam pendeteksi ya, mengenali URL atau IP yang kita akses itu original, teman-teman. Nah, untuk DNS over HTTPS prefer HTTP 3 itu saya tidak aktifkan atau disable. Kemudian di sistem host juga saya enable, dan use host saya disable. Sebab use hostnya itu jika tidak disable, maka kita akan kesulitan lagi menyeting di sini, teman-teman. Harus nambahin lagi local hostnya. Nah, oke, kita skip di situ. Sorry, kita enable, dan di sini kita disable ya use hostnya. Nah, oke, teman-teman, kita save and apply. Kemudian saya pindah lagi untuk menjelaskan selanjutnya di sniper ya, bisa enable bisa disable ya. Ini juga erat kaitannya dengan respect rule, teman-teman, karena ini mendeteksi ke originalnya tidaknya satu halaman atau IP atau domain ya, server, maka akan dimunculkan nanti di dalam log, teman-teman. Tapi di sini defaultnya saya disable aja ya. Oke, aman. Lanjut lagi kita ke proxy config. Proxy config itu sekali IPv6 disable, maka semua saya disable, teman-teman. Tidak ada yang di open lagi.
Nah, ini misalkan ingin membypass tidak menggunakan proxy seperti Tailscale atau Zero Tier, tinggal hilangkan centang di sini atau sekalian disable teman-teman ya, seperti ini. Namun sebenarnya cukup menghilangkan centang di bagian proxy biar tidak terproxy semua website-website yang kita inginkan tidak terproxy. Nah, baik, kita lanjut. Ada LAN proxy, kemudian bypass. Lanjut lagi ke editor. Nah, perlu saya jelaskan juga ini. Konfigurasi profilnya itu sudah ada dengan nama rere.yml teman-teman. Akan tetapi di sini simple tuh konfigurasinya ya, sangat simple konfigurasinya di sini. Nah, ternyata pada saat kita jalankan tidak sesimpel ini lagi. Dan belakangan saya ketahui ini juga sama yang diterapkan dengan OpenClass ya. Nah, saya contohkan di sini. Di sini hanya ada sampai di rules ya, match global. Pada saat kita running, teman-teman, nanti pasti akan memilih profil startup untuk running. Makanya di sini ada tambahan level errornya, rule, kemudian IPv6, kemudian UniV delay akan ditampilkan semua di sini, teman-teman. Meskipun kita tidak mengikuti prosedur yang mesti kita lakukan dulu, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke, di startup sudah ya saya perlihatkan. Nah, kemudian di bagian log bisa kita clear. Oke, lanjut ke OpenClass. Kita langsung ke posisi yang tadi saya bahas ya, biar tidak kelupaan. Nah, seperti di sini teman-teman, simple ya. Di sini bahkan tidak ada settingan DNS di halaman kiri ini karena ini adalah sebenarnya konfigurasi utama. Di sini tidak ada yang terisi DNS. Nah, DNS-nya itu ada di sini, teman-teman. Akan otomatis terisi. Di mana ngambilnya konfigurasi untuk bisa otomatis terisi? Dia tuh ngambilnya di folder lib, teman-teman ya. Semua data-datanya diambil dari, di folder sys. Nah, baik teman-teman, seperti di sini DNS-nya ngambilnya dari sini ya, ngambilnya dari override setting, kemudian DNS setting. Nah, dia ngambilnya di sini teman-teman kuat. Nah, ini ada yang mode WS HTTPS, ada juga yang mode WS WebSocket TLS teman-teman. Oke, lanjut, tidak ada masalah di situ. Meta setting rule, oke. Kemudian 1K create, editor. Oke, editornya kita cek dulu. Ini sih mestinya tidak ada ya. Nah, harusnya sih begitu teman-teman. Server log. Nah, aman semua nih. Baik, kita lanjut. Base 64 dekode wajib. Tailscale juga sudah saya sertakan di sini. Silahkan teman-teman masukkan akun aja ya. Kemudian terminal aman terbaca. AX Cortex A53 853 derajat Celcius, berarti 8 core ya, atau octa-core teman-teman. Lanjut ke bagian network interface dulu. Nah, seperti yang saya katakan dari IPv6 sekali disable tetap disable. Nah, di sini juga saya disable dengan cara memasuk ke DHCP, kemudian advanced setting, kemudian di sini mana ya? Advanced setting. Oh, bukan di sini teman-teman. Beda lah. Beda ya. Di sini ETH1. Firewall setting. Nah, di sini firewall settingnya kita pilih one. Nah, yang lainnya kita press. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini ada routing, kemudian DHCP DNS aman semua ya. Oh, di DNS utama juga menggunakan Quad9 teman-teman. Aman kayaknya. Lanjut ke diagnostik, kemudian ke firewall. Kita cek lagi bagian port, kemudian port ini lagi ada, kemudian NAT rules, IPset, dan traffic rules. Nah, baik, untuk link navbar itu icon navbar kita cek dulu ya. Oke, di sini aman juga. File manager,
kemudian Niki, kemudian Open Class. Oke, semua bisa terload secara benar ya teman-teman, sesuai dengan icon yang ada di sini. Baik, kita cek dulu untuk apa namanya, untuk interface-nya teman-teman. Nah, interface modem memang sudah tidak ada kayaknya ya. Nah, kita lanjut lagi. Sistem mana ya? Oke, kita lanjut lagi. Sudah tadi teman-teman. Lanjut ke link navbar. Di sini ada terminal, apakah bisa diakses? Bisa. Kemudian ya CD-nya pada saat ada yang running salah satunya ya, karena ya CD itu digunakan oleh dua tunnel teman-teman. Ada digunakan oleh Niki, ada juga digunakan oleh OpenClass. Nah, baik, untuk bagian network sudah, diagnostik firewall, oke. Kita lanjut ke Niki dulu. Sorry ya, CD YouTube ini YouTube-nya saya teman-teman. Sedangkan Abot ini hanya menampilkan informasi firmware dan juga informasi link donasi atau saweran ya, jika ada teman-teman yang ingin berterima kasih dalam bentuk donasi, silahkan di sini teman-teman. Nah, oke, saya rasa cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.